Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa kita diterima Allah, supaya kita terus termotivasi untuk rajin beribadah? Saya ini kan berceramah tiap hari. Siapalah yang menceramahi saya? Pergi saya ke masjid, pakai topi, pakai masker, kacamata hitam. Maksudnya mau mendengar ceramah Ramadan ini. Saya kosongkan malam, pergi saya di sudut-sudut belakang. Malam ini yang akan menyampaikan kultum tarawih adalah Al-Mukarram Ustaz Somad, karena nampaknya dia ada di tengah kita. Ketahuan juga. Tak bisa. Jumpa saya Habib, saya bisikkan ke telinganya, Habib, tolong nasihati saya. Ittaqillah, takutlah sama Allah. Nasihat yang paling dalam bagi saya adalah menengok jenazah masuk liang lahat. Makanya kalau ada jenazah saya berdiri di samping, syukur-syukur bisa izin masuk ke dalam, meletakkan jenazah, membukakan wajahnya, menempelkan hidungnya ke dinding, meletakkan tanah liat di tengkuk. Itu pelajaran luar biasa. Kalau ada suami ibu yang tak sholat, yang tak peduli jangan ibadah, nanti kalau ada orang meninggal, bawa dia, letakkan pinggir, senggolkan sedikit. Dia cukup. Ceramah tak masuk, ustadz berceramah di masjid dia tak datang, maka itu yang paling bagus. Saya dalam sebulan memang saya cari orang meninggal, datang saya buka wajahnya, saya cium. Asal ada tukang kemarin, ustadz, tukang kita yang bangun asrama tuh meninggal Pak Ustadz. Datang saya pagi-pagi, saya buka wajahnya, saya cium. Karena itulah nasihat. Apa kata Nabi? Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Nasihat diam 1000 bahasa. Namanya mati. Mim datema taya bawati. Yang tahu mengeja itu berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana tahu dia. Zaman saya dulu yang pakai alif-alif itu. Zaman anak sekarang a bataba tatata sasa basaba. Asaba juga nak kailoknya kecilnya. Izin bertanya Pak Ustadz, jika seseorang berinfak ke masjid, setelah masjid tersebut dirobohkan, tak digunakan lagi, apakah pahala orang tersebut masih terus mengalir? Waktu Masjid Nabawi direnovasi oleh Khalifah Utsman bin Affan, tiang-tiang korma diganti, dinding-dinding tanah liat diganti. Maka kemudian datang sahabat komplain, kalau kau ganti tak mengalirlah pahala kami. Kata Utsman bin Affan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, keluarlah hadis ini yang selama ini dihafal oleh Sayyidina Utsman bin Affan, man bana masjidan banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid sudah dibangunkan Allah. Tapi bagi pengurus masjid dan panitia pembangunan, batu kerikil, batu bata, kosen pintu ini semuanya wakaf. Wakaf tak boleh hilang. Jadi seandainya misalnya 50 tahun akan datang Masjid Ikhlasiah ini tak muat lagi, lalu dibangun naik ke atas menjadi 10 lantai. Amin. Tak ada yang mustahil. Berapa banyak surau-surau yang kecil dulu jadi besar. Bagaimana posisi dinding-dindingnya ini? Maka dia mesti jadi pondasi, tak boleh dibawa kemana-mana. Tapi kan tak semua jadi pondasi Pak Ustadz. Ada itu kubah yang dijual. Kalau dia dijual, duitnya tetap balik ke masjid, bukan ke yang lain. Itu beda wakaf sama infak. Kalau infak habis, kalau wakaf tak boleh habis. La yuba'u tak boleh diperjualbelikan, wala yurasu tak boleh diwariskan, wala yuhabu tidak boleh dihibahkan, tidak boleh hilang. Maka tak ada wakaf lilin. Ustadz saya wakaf lilin, tak bisa, karena lilin kalau dibakar habis. Jadi kalau ada orang kasih lilin apa itu? Itu namanya infak. Kalau sedekah Pak Ustadz, sedekah yang paling ringan. Itulah adilnya Islam. Yang tak bisa bawa wakaf tanah, yang tak bisa sedekah duit, yang tak bisa infak duit,
maka dia sodakoh. Sodakoh itu paling ringan. Apa dia? Senyum sodakoh. Makanya kotak itu jangan buat kotak sodakoh. Karena kalau kotak sodakoh senyum aja orang pas lewat. Asal lewat hehe gitu dia. Maka yang tepat itu adalah kotak infak. Kotak wakaf tak bisa. Karena wakaf itu mesti ada 4. Pertama yang berwakaf, yang kedua yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, yang keempat mesti ada ijab dan qabul. Mana pernah kita ijab qabul sama kotak? Lewat kotak, wakafkan duit ini, kotak itu menjawab, aku terima gitu. Memang mesin. Jadi yang paling tepat itu adalah kotak infak. Walaupun kalau dia tulis kotak sodakoh sudah termasuk juga infak di dalamnya. Sodakoh itu lebih umum. Pintu besarnya, rumah besarnya namanya sodakoh. Di dalam sodakoh itu ada zakat, ada infak, ada wakaf. Makanya ayat tentang zakat bunyinya sodakoh. Innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Saya sangka saya lah yang paling tinggi derajat di masjid nih. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi di atas. Kalau di masjid masih ada anak-anak, berbahagialah. Berarti Masjid Ikhlasiah ini 50 tahun akan datang masih tetap ramai dengan sholat berjamaah. Makanya saya tak pernah marah dengan anak-anak. Berapa kali saya mengajar anak-anak menjerit. Kenapa? Anak-anak itulah yang akan kita harapkan melanjutkan amal jariah di masjid ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Habis berdoa kita salat sunat isyraq. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah. Diberikan Indonesia pemimpin yang adil dan amanah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.